Ternyata sudah didampingi sejak di bangku perkuliahan. Ya, tokoh perempuan banyak, tetapi untuk mau dan berani berbicara itu sangat sedikit. Jadi saya beruntung sekali beliau dampingi, dan syukur alhamdulillah di 2019 saya terpilih berdiskusi tentang poligami dan lain-lain itu. Saya mungkin di antara teman-teman ya mengimani itu. Jadi kalau kita terjebak pada ego, untuk misalnya kecintaan kita terhadap seseorang itu sempit. Jadi di tengah-tengah kita sudah hadir sosok perempuan yang sangat menginspirasi. Tentunya beliau merupakan sepasang yang berkiprah di dunia politik, dan kita akan mendengarkan. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang banyak dengan Kak Andris terkait dengan perjalanan politik beliau. Nah, kesuksesan dari Kak Andris tak lepas dari sosok wanita soleha, bidadarinya Kak Andris yang tak henti-hentinya melangitkan doa ya Kak untuk Kak Andris. Nah, saya penasaran nih Kak, bagaimana sih proses pertemuan sepasang yang akhirnya hari ini bisa sama-sama berkiprah di bidang politik? Mungkin bisa di Kak Andris atau saya saja dulu Kak Yaya yang karena saya takut ini. Silahkan. yang menjelaskan. Jadi Tika, kami berdua ini adalah satu alumni ilmu politik Unhas. Oh iya. Dulu pertemuan awal kami waktu masih maba. Jadi saya terkesan dengan beliau, akhirnya bersahabat. Masya Allah. Karena latar belakang keluarganya saya tahu waktu itu, dan ternyata beliau ini orangnya lebih sederhana, berteman dengan siapa saja yang tidak membeda-bedakan. Dan ya, itu mungkin nanti terakumulasi ke perjalanan berikutnya pada saat sesi kontestasi juga, kontestasi politik level kampus, kami berpasangan. Wow, romantis juga prosesnya. Terpilih jadi dari 5 calon dulu kita terpilih memenangkan kontestasi dengan tagline Asoy. Apa itu Asoy Kak? Andris Rizwandi, Andi Soraya. Asoy, keren-keren. Asoy. Akhirnya kami bersahabat, saling support, dan takdir berkata mempertemukan kami dalam sebuah rumah tangga. Dan itu ya, kalau ditanya kenapa memilih Andi Soraya, yang poin yang saya ingin sampaikan adalah saya mengagumi beliau karena kebaikan ya, karena beliau ini orangnya tulus, tidak pernah berhitung apa yang dia keluarkan, misalnya pemberiannya dan sebagainya. Itu luar biasa. Sama-sama kita membangun Serum Institute, lembaga survei. Pada saat kita menjadi ketua himpunan dan wakil, kita membentuk lembaga survei waktu itu, disupport oleh dosen-dosen dan teman-teman yang lain. Ternyata sudah didampingi sejak di bangku perkuliahan. Ya, seperti hingga itu. pada akhirnya sampai saat ini menjadi support system utamanya Kak Andris. Ya, coba tanya deh orangnya bagaimana, siapa tahu pernyataan saya disclaimer. Ya, kalau saya tambah sedikit Iya Kak. Jadi memang prosesnya itu ya kami bertemu di kampus. Kalau ceritanya beliau pertama kali jatuh cinta itu mengagumi. Pertama kali mengagumi itu waktu maba di Danau Unhas ya. Di Danau Unhas pada saat itu kami masing-masing punya aktivitas, dan ternyata beliau mengamati dari jauh. Ternyata diam-diam Kak Andris memantau ya. Terus pada tahun 2008 ya, sayang ya, 2008 kontestasi himpunan, pemilihan ketua himpunan wakil, beliau ngelamar tapi bukan ngelamar jadi ini, ngelamar jadi wakil, ngelamar jadi wakil. Saya juga kaget, kenapa saya? Dia bilang, kenapa pilih saya? Terus dia jelaskan, saya juga enggak mau, waktu itu memang tidak begitu tertarik, tetapi pada saat beliau menjelaskan secara pemaparan yang bagus, dia bilang kalau kita butuh sosok perempuan, ya. Saya juga memang sejak dulu sangat senang pada ide-ide di mana perempuan itu tidak dianggap sebelah mata. Jadi pada posisi-posisi tertentu itu diberikan peran.
saya akhirnya saya bilang, menarik ini. Oke. Memang harusnya perempuan juga bisa Mengambil peran. mengambil peran di situ. Akhirnya dari situ saya, oke, Bismillah. Dia kasih mi tagline, asoy. Keren Waktu juga. itu, iya. Jadi memang prosesnya panjang. Waktu itu kita bersahabat lama sampai selesai kuliah. Kami sama-sama mencari berhijrah beliau ke ibu kota Jakarta, saya ke kota Yogyakarta. Saya lanjut S2. Beliau bekerja waktu itu menjadi tenaga ahli di DPR RI. DPD ya waktu itu sudah DPR RI. Bersama Bapak Tamsil Lindrung, kemudian lama kami tidak ketemu. Lama. Hilang kontak atau masih lost kontak secara kami berdua langsung itu tidak, tetapi kami punya grup angkatan. Di situ baku taunya, oh ya baku komen-komen Ji. Tapi untuk pernah berdua chat pribadi. ya agak jarang. Pas tahun 2016 akhir kita ternyata beliau diam-diam ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta mencarilah di mana wakil ketua himpunannya yang lama tidak berjumpa. Ya bertemu dan banyak ngobrol. Waktu itu saya sudah memantapkan diri berhijrah dengan saya mengatakan, beliau sudah mengatakan bahwa ingin menjejaki lebih dekat lagi, maksudnya beda dari sahabat sebelumnya. gitu ya. Okay. Saya bilang, saya enggak bisa, saya bilang begitu. Waduh. Kalau mau Ki, ke keluargaku Ki. Masya Allah. Dan beliau tahun 2017 itu ya langsung berangkat ke Bulukumba. Berarti tadi akhir 2016, kemudian 2017 memantapkan ke keluarganya. Iya, Bismillah. 4 September kita ke Bulukumba melamar ditemani oleh Pak Tamsil Lindrung. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Tamsil Lindrung sebagai orang tua kami yang mewakili keluarga untuk melamar. Waktu itu diterima langsung oleh om saya karena bapak saya sudah meninggal. Waktu itu masih hidup, almarhumah ibu saya juga masih hidup. Dan alhamdulillah diberikan kelancaran. Proses itu sampai sekarang alhamdulillah kami jalani dengan sangat bersyukur. Oke. Iya. Luar biasa perjalanan cintanya ya Kak. Nah, untuk Kak Andi Soraya, pertanyaan saya, bagaimana menghadapi pasangan yang merupakan aktivis? Tentu banyak bertemu dengan teman-teman ini perempuan ya Kak. Apakah pernah ada kecemburuan atau apa gitu? Karena ini ya kita juga harus mengerti. Betul. Dan Kak Andi Soraya juga sudah tahu backgroundnya Kak Andris ini seperti ini, tapi memilih Kak Andris. Bagaimana itu Kak? Ya. Jauh sebelum melangkah ke rumah tangga, beliau aktivis di kampus itu memang aura beliau tuh memang sudah sangat ini sama adik-adik, junior-junior. Jadi memang kedekatan dengan mahasiswa, terutama yang perempuan ya, beliau kan orangnya care, ya kelebihan beliau itu care. Dan memang adik-adik di kampus tuh mengenal beliau tuh sangat senang dekat dengan Kak Andris, terutama yang cewek-cewek toh. Itu lama. Jadi masuk ke rumah tangga sih saya anggap sudah biasa. Sudah biasa. Iya, sudah biasa. Dan sejak kami awal tuh berkomitmen memang bahwa seperti ini kehidupan akan kita jalani nanti. Kadang kita malah sampai dalam diskusi-diskusi yang mungkin orang anggap tabu toh, kalau kami tuh diskusi masalah poligami dan lain-lain itu biasa di rumah tangga kami. Iya, artinya menurut kami urusan-urusan terkait hubungan sosial antara misalnya ada perempuan lain misalnya toh, itu biasa bagi kami untuk mendiskusikannya. Karena dalam satu hal yang penting komunikasi. Dan komitmen sejak awal kita sudah punya komitmen dalam membangun rumah tangga akan dibawa seperti apa. Jadi tidak bilang nggak cemburu juga ya, biasa. Itu perempuan toh. Iya ya betul Kak. Tapi setelah itu didiskusikan kembali, oh seperti ini ternyata ya sudah. Oke, nah Kak ini karena sekarang sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, sosok yang menginspirasi di Kabupaten Bulukumba khususnya untuk perempuan terus bergerak. Nah,
bagaimana supportnya Kak Andris waktu Kak Andi Yaya mengutarakan niatnya untuk maju di ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Apakah langsung senang atau ada pertimbangan lain sebelum maju? Iya, ini karena saya harus paham dulu sejarah. Jadi kalau berbicara tentang beliau, tentu garis keturunannya memang garis pejuang. Oke. Dari orang tuanya di Bulukumba, beliau ini lahir dari generasi Andi Sultan dan Raja pahlawan nasional. Turun ke Andi Sapewali, Raja Gantarang, turun ke ibunya. Beda lagi kalau berbicara tentang bapaknya di Goa. Beliau ini adalah cucu dari Raja Goa, Kareng Ijo. Kareng Ijo. Nah, saya paham sejarah itu. Makanya waktu beliau mengutarakan sebelum kami menikah terdaftar di DCT di PKB. Waktu itu saya bilang iya, salah satu bentuk support saya mundur di Tempe karena yang pertama saya ini perhitungkan tentang kekuatan, basis kekuatan beliau lebih mumpuni, dan yang kedua kami baru saja menikah. Alangkah misalnya sibuknya ketika kita ini pengantin baru tiba-tiba harus berpisah lagi karena maksudnya pondasi rumah tangganya masih ini sangat muda. Oke, saya pilih untuk mendampingi beliau karena pesan ibu almarhumah Ibu Haji Andi Hardatia rahimahullah, beliau meminta saya untuk mendampingi. Makanya waktu itu saya memutuskan untuk resign dulu di Jakarta, kembali ke pernah sempat resign di Jakarta? Iya, maksudnya waktu itu saya sempat masuk di DPR. Saya kembali dulu ke sini untuk di Bulukumba mendampingi beliau dalam kontestasi pemenangan, dan alhamdulillah itu menjadi modal juga sebenarnya bagi saya, banyak belajar bagaimana cara mendekati masyarakat. Tapi ya, dari ketulusan itu saya lihat bahwa sebenarnya kita tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk dalam politik ini. Cukup kita tulus saja berteman, melihat cara-caranya. Saya itu jadikan modal. Cara memberi salamnya misalnya memiliki efek elektabilitas itu sangat ini. Iya. Itulah bentuk-bentuk support saya. Saya banyak diskusi dengan beliau. Kadang saya tegas dalam kondisi tertentu menyampaikan pendapat karena saya harus mengisi kekosongan yang beliau miliki, saya harus isi, dan begitupun sebaliknya. Saya ini tipikal yang harus didampingi memang oleh perempuan yang sabar. Masya Allah. Iya, makanya pilihannya memang luar biasa. Mungkin saya tidak sempurna menjadi suami, tapi saya selalu berusaha untuk kembali ke rumah ya, dengan tanpa kekurangan rasa cinta kepada istri. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu memang kesabaran itu selalu diuji dengan banyak hal. Itulah saya sampai ini ya mendengarkan. Sebenarnya Mustika yang paling beruntung tuh saya, karena terus terang di keterpilihan saya 2019 itu lebih banyak itu beliau yang ajari strateginya. Kan dulu dia lama di lembaga survei, konsultan politik, sama-sama sih. Cuman saya beruntungnya karena strategi-strateginya itu tepat sasaran. Jadi saya beruntung sekali beliau dampingi, dan syukur alhamdulillah di 2019 saya terpilih dengan strategi kami, karena kami memang motonya waktu itu melakukan silaturahmi langsung, jadi turun langsung dari. Bahkan saya bersyukurnya kadang saya pulang tuh pagi, atau saya keluar pagi, pulangnya itu kadang subuh atau jam berapa. Beliau itu ya tidak juga dong, tidak tunjuk bilang marah atau apa saya terlambat, tidak. Dan beliau mengerti sekali bahwa memang saya kehidupan saya tuh basic saya tuh memang di sosial, suka ketemu sama orang, ngobrol sama orang, rasa care saya sama masyarakat tuh kadang sampai saya lebih pentingkan mereka dibanding ini saya. Tapi beliau juga enggak ini, dia maksudnya enggak keberatan karena dia sudah tahu dari dulu menyesuaikan ya. Lebih ya menyesuaikan, tapi memang tidak keberatan gitu. Tidak ada diskusi-diskusi bahwa kita enggak suka dunia ini. Memang kita dari dulu dunia ini menjadi motivasi kami bahwa beliau masuk menjadi keluarga di keluarga saya tuh
sangat apa ya, sangat mampu menjaga saya, menjaga keluarga-keluarga saya, jadi orang tua saya. Jadi kami juga bersyukur karena beliau bisa dan tulus juga untuk mendampingi saya sampai hari ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. syukurlah. Iya, seperti itu. Nah ini Kak, Kak Andi Yaya di Bulukumba, Kak Andris kemarin di Jakarta. Nah tentu banyak ini ya suka dukanya, terpisah, Iya. jarak. banyak kerinduan yang Nah Banyak bagaimana celengan rindu. ini menghadapi hal itu dalam jangka waktu yang tidak tidak singkat. Ya, Mungkin dari Kak Andris dulu atau Kak? saya Ya. ya. Saya dulu ya, biasanya perempuan tuh lebih ini. Iya. Jadi 2018 kami 2018 kami nikah, saya bekerja DPR 2019, 2020 ya. 2020, 2021 beliau bolak-balik Jakarta, Makassar, Bulukumba. Itu ya menjadi ritual apa aktivitas yang Rutinitas. rutinitas yang menurut kami ya luar biasa juga menyita ini ya. Apalagi kita ya perempuan, apalagi kami qadarullah sampai sekarang belum dikaruniai keturunan. Walaupun beberapa kali saya diuji Allah dengan keguguran dan lain-lain, itu ujian yang luar biasa juga bagi kami. LDR bagi kami itu makanan ini aja biasa, karena kami memang hobinya komunikasinya bagus, lancar, menelpon dan lain-lain itu lancar. Dan qadarullah dengan aktivitas yang saya yang aktif di DPR, beliau juga aktif di pekerjaannya beliau sebagai tenaga ahli ya. Paling tidak mengurangi sedikit, kecuali pada saat malam misalnya kalau sudah tidur, sudah capek biasanya ya. Karena kebiasaan beliau tuh kalau capek dipijit gitu kan. Nah, padahal mencari-cari itu Ji, siapa yang mau pijit lagi kada jauh gitu. Iya, seperti itu. Jadi datang kalau dari beliau. Ya. Mungkin ada curhatan-curhatan Kak Andris yang dirasakan. Nah ini sebenarnya ada gagasan besar yang kami perjuangkan dari dulu. Jadi semampu kami untuk menepis tentang kerinduan, tentang rasa kesepian. Dan karena kita harus mampu untuk melawan ego, karena bercampur antara ego dengan kebutuhan yang benar-benar kita inginkan. Jadi mimpi-mimpi kami ini yang pertama, bagaimana anak-anak muda itu menjadi bagian konsentrasi kami untuk kita bantu, meskipun dalam keterbatasan. Kita tidak merasa bahwa kita ini berkecukupan, tapi kita memperlihatkan konsistensi dalam segala macam medan, perasaan, situasi finansial dan sebagainya. Jadi saya perlu luruskan dulu bahwa di benak masyarakat biasa melihat bahwa anggota dewan itu misalnya banyak uangnya, serba berkecukupan dan sebagainya. Ini yang harus diluruskan juga bahwa profesi anggota dewan sebenarnya kalau dikalkulasi tidak cukup gajinya dan sebagainya. Cuma semampu kami bagaimana mengatur ini supaya bisa tetap biaya-biaya yang dikeluarkan itu tepat sasaran sebenarnya. Kalau dipikir ujiannya banyak sekali sebenarnya, karena kita ini tidak terlahir, beliau terpilih bukan dari produk money politik ya, makanya aktivitasnya banyak, dan beliau ini salah satu kelebihannya orangnya sangat royal. Masya Allah. Bukan lagi loyal tapi royal. Nah, jadi nomor seri uangnya itu dia tidak ini, makanya harus ada sisi lain. Kebetulan beliau menikah dengan Putra Wajo. Putra Wajo itu terkenal dengan EQ hitung-hitungan. Jadi kadang-kadang juga ada orang melihat bahwa orang Wajo itu seke, ya, bukan betul sebenarnya. Sekali Kak, di mana-mana kayaknya. Di sesi kali ini saya ingin meluruskan bahwa orang Wajo itu terlahir sebagai pedagang sebenarnya. Makanya di plat Wajo itu ada huruf Q. Huruf Q itu adalah simbol EQ, jadi hitung-hitungan. Makanya terlahir dari pedagang, terbiasa untuk mengalokasikan anggaran itu semampu untuk tepat sasaran.
beliau yang royal ketemu dengan orang dari Wajo yang terbiasa dengan cara berhitung yang rasional, itu sebenarnya bukan hambatan. Makanya melengkapi yang saya bilang tadi, sisi-sisi yang harus saya isi, begitupun sebaliknya. Beliau memperlihatkan bagaimana berbuat untuk tidak pamrih misalnya. Nah, itu yang saya isi, Tika. Jadi beliau ini sudah sampai di tahun kelima kami menikah. Oh ya. Jadi saya selalu memperbaharui rasa orientasi saya dulu menikah dengan beliau. Banyak hambatan, banyak cobaan yang saya hadapi. Tentu dari segi perasaan, misalnya ada sosok yang hadir dalam diri saya tentang perempuan yang lain. Tentu di kadang-kadang waktu tertentu saya bertemu misalnya dengan orang, bisa jadi itu menimbulkan perasaan suka misalnya. Betul. Dan lagi-lagi mungkin karena doa beliau yang sangat kencang, maksudnya ketulusannya, akhirnya saya selalu kembali lagi ke beliau untuk sama-sama misalnya. Nah, apa yang kalau misalnya ditanya apa yang paling saya rasakan ketika menikah dengan sosok Andi Soraya Widyasari, sebenarnya dinamika dalam pikiran saya, dialektika dan sebagainya itu muncul. Wow. Aktivitasnya misalnya mendampingi kaum difabel, teman-teman tuli dan sebagainya, itu dunia yang maksudnya saya belum terbiasa. Tapi saya lihat bahwa wah, ini kayaknya yang dimaksud betul-betul politik untuk kemanusiaan. Manusia disejajarkan. Kita tidak melihat bahwa ada orang berkekurangan, justru karena berteman dengan mereka melihat bahwa dunia ini sangat indah untuk dihuni. Karena orang yang teman-teman tuli ini memperlihatkan produktivitas misalnya. Saya belajar dari itu, Tika. Dari aktivitas beliau ini yang padat, saya harus mampu untuk melihat sisi lain. Karena kecintaan itu selalu muncul ketika misalnya saya biasa lihat sosial medianya, aktivitasnya, saya selalu merasa bahwa saya berbangga punya beliau, karena itu yang menguatkan sebenarnya juga saya maju, karena disupport oleh sosok seperti istri saya, Andi Soraya Widyasari. Apalagi nanti ini Kak Andris di Dapil Tempe, Kak Andi Soraya di DPRD Provinsi. Ini mungkin tantangannya lebih berat lagi ya, Kak? Atau maksudnya apa saja sih sebenarnya pertimbangannya, kenapa memilih untuk jalan berdua berkarir di ini, Dewan Perwakilan Rakyat, satu di provinsi, satu di kabupaten kota? Apakah misal Kak Andi Soraya tidak ini mendampingi Kak Andris saja di Wajo, kenapa masih mau maju lebih lebih ini lagi? Ya, mungkin pertanyaan itu banyak memang yang mau tanyakan itu sama kami berdua. Ya. Ya, jadi memang diskusi ini tuh sudah kami lakukan sejak di 4 tahun terakhir ini saya menjabat. Memang waktu itu ya namanya manusia, ujian ada yang dikasih sama Allah. Saya waktu itu sudah memang pernah sempat down karena pernah kehilangan orang tua saya di tahun 2020 itu membuat saya sangat down. Kemudian setelah itu kehilangan lagi sosok orang tua yang saya anggap saya penerus kebaikan-kebaikan ayah, bapak. Waktu itu mantan Bupati Bulukumba. Saya punya om meninggal di tahun 2022 kemarin. Itu membuat saya semakin down. Dan akhirnya pada saat itu diskusi dengan beliau, saya juga merasa tantangannya memang menjadi perempuan yang di saat kita memiliki peran dua ya, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai meneruskan bakat kita di pekerjaan, tantangannya pada saat kita berada pada kondisi itu memang ujiannya memang berat. Akhirnya kami berdiskusi, akhirnya saya melihat peluang-peluang beliau juga di Wajo, apalagi di Tempe, keluarga support. Saya lihat banyak kekosongan ya menurut saya dalam hal kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pemuda, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap
disabilitas, karena saya aktif di situ, saya harap beliau hadir di Wajo untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Dan saya support, saya bilang Bismillah 2024 kita maju. Biarkan saya menenangkan diri ya. Pada saat itu saya memilih untuk mau lanjut kuliah saja ke doktoral saya. Alhamdulillah saya mengapply beasiswa pemerintah di Irlandia dan tahap pertama alhamdulillah sudah lulus. Insyaallah. Ya, dan akhirnya itu tidak sampai di situ saja ujiannya. Karena menjadi anggota dewan di Bulukumba, ternyata masyarakat Kabupaten Bulukumba, karena saya tidak berhenti bergerak deh, walaupun saya berpikir bahwa oke, sudah selesai, 2024 saya sudah selesai, ternyata masyarakat Kabupaten Bulukumba banyak yang membutuhkan. Kalau saya sih di Bulukumba namanya ASW ya, singkatannya Andesra Widyasari, banyak membutuhkan ASW. Kenapa? Di ranah kebijakan tentang perempuan, saya hadir di situ. Terutama dalam saat ini saya sedang menggagas tentang Ranperda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Ini sangat penting. Di Bulukumba itu kekosongan kebijakan ini ada. Kenapa saya bilang penting? Kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak semakin meningkat di Kabupaten Bulukumba. Dan kalau kebijakan ini tidak ada, kasihan para perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Oleh karena itu mereka mungkin para konstituen menganggap kehadiran saya ada di ranah ini, akhirnya dorongan untuk maju kembali meningkat. Ya, kembali meningkat. Dan saya diskusikan bersama beliau, suami bagaimana. Karena kita tidak bisa, saya juga melihat di Bulukumba sosok perempuan itu, tokoh perempuan banyak. Tetapi untuk mau dan berani berbicara itu sangat sedikit. Nah, saya berharap dengan kehadiran saya untuk bisa ya, terima kasih. Untuk bisa mengisi kekosongan kebijakan di provinsi itu saya pikir why not mencoba untuk men-challenge diri untuk naik ke provinsi. Maju Dan selangkah beliau dari ridhoi, karena ridho suami itu sangat insya Allah melancarkan segala urusan. Ya. Beliau meridhoi, berdiskusi tentang bagaimana strateginya dan lain-lain. Dia bilang kita ini berdua orang politik. Ya. Insya Allah ada jalan. Kalau kita sama-sama niatnya memang untuk kebaikan manusia, sesama manusia seperti itu. Sambil dimakan tiga. Boleh. Jadi memang apalagi ya, tantangannya lebih berat lagi karena kami berdua memutuskan untuk berada pada satu partai yang berbeda. Beliau di Partai Keadilan Sejahtera, saya di Partai Kebangkitan Bangsa. Itu juga sesuatu hal tantangan dalam hubungan rumah tangga kami. Sebenarnya tidak ada Ji, biasa-biasa Ji. Cuman karena kami dua-dua adalah petugas. Allah memberi jalan lain. Ya, terima kasih. Dengan mengkoalisikan PKB dengan PKS. Satu koalisi. Iya betul, mungkin kami bilang begini, nanti kan bilang doa kita ini dikabulkan Allah karena challenge-nya adalah ketika kita berbeda partai, kalau dalam rumah tangga kita tidak ada, cuma pada saat melakukan kegiatan, aktivitas itu agak terbatas. Iya, Kak. Saya mungkin tidak bisa hadir di dalam muncul di frame-frame beliau ya karena PKS ketemu PKB. Padahal sebenarnya tidak ada di dalam kamus kami sangat demokrasi dijunjung tinggi dalam rumah tangga. Jadi ya aman-aman saja. Dan PKB juga kalau dari partai saya juga tidak pernah juga menekankan seperti apa. Silahkan sambil dimakan. Iya, Kak. Mungkin kalau Kak Andries ada ini mendorong Kak Andi Soraya untuk maju lebih. Saya selalu ini memberi kesempatan ke beliau untuk bisa mengambil peran yang lebih besar. Iya. Miring, Mak. Oke. Iya, oke. Iya. Iya, oke nih, Mak. Oke sih, Mak. Ya. Ya, mungkin itu
Kalau saya ini sebenarnya mendorong beliau sampai menjadi bupati pertama perempuan. Masya Allah, Iya, amin. cita-cita saya Sumba. sebenarnya seperti itu kemarin. Dan Karena- diskusi itu kami biasa dalam rumah tangga Kalau kami. saya berpikir saya tidak sekedar sebenarnya mendorong, karena saya selalu berpikir mendahulukan kompetensi. Meskipun keluarga Kualitas. saya kalau tidak memiliki kualitas ini yang mumpuni, saya tidak dorong. Tapi saya melihat bukan sekedar sebagai suami, saya mengamati beliau perkembangannya, tapi sebagai teman yang lama bersama, saya melihat memang beliau punya potensi yang luar biasa besar, yang harus diberi kesempatan untuk itu. Iya, Mak. Kami, Mak. Iya. Mertua aku juga luar biasa ini. Intermezzo. Jadi inilah salah satu fasilitas Dan mertua aku di ini. saya yang paling luar biasa sebenarnya di antara semua ini. Ada ibu yang selalu Iya. support semua Oke, kegiatan kita. Capu nih, Mak. Ada sih. Oke sih. Jadi mungkin beliau nanti punya sesi juga kita wawancarai. Oke, Ya, oke. lanjut. Nah, berarti Kak Andris, Kak Andi Soraya berarti sudah siap ya dengan segala konsekuensi ke depannya yang akan terjadi dan akan berjarak lagi ya Kak. Akan ada jarak lagi, tapi Dekat, Ji. ya Belum. mungkin jaraknya sudah lebih dekat ya. Iya. Tapi kalau dibandingkan Jakarta ke Makassar, Ini Masya Allah. lebih ini. Cuman waktu di Jakarta itu kita selalu berusaha untuk ketemu. Kalau beliau misalnya ada perjalanan, ketemu, atau kalau tidak perjalanan saya ke sini. Ya, sama Tapi di mungkin sini. karena merasa dekat, Iya. justru tensinya berkurang. Tapi ini kan di Soraya pernah saya ke Jakarta sempat ini ada jadi kakak-kakak ini bercanda ke saya. Dikerjain. Tika, tahu tidak, Kak Andris itu sudah menikah di Jakarta. Tidak mungkin. Kenapa kau bilang tidak mungkin? Tidak mungkin, Kak Andris itu sama istrinya Baik-baik. baik-baik aja kemarin posting di foto berdua. Heeh. Tidak, Tika, Kak Andris itu sudah menikah. Sampai saya mau tanya Kak Andris, tidak berani. Sampai waktu itu kayaknya Kak Dirga yang bilang ke Kak Andris. Dirga. saya ini Kak, saya tidak mungkin, saya yakin juga tidak mungkin Kak Andris ini. Kau lihat di sini kehidupan Tika kayak begini. Iya. Hatiku ini bilang tidak. Itu anak-anak semua kakak-kakak. Memang kalau kami berdua itu sering dipercandai memang saya. Karena memang konsep rumah tangga kami itu dalam kadang sama teman-teman beliau berdiskusi tentang poligami dan lain-lain itu, saya mungkin di antara teman-teman ya mengimani itu, karena dalam Al-Quran itu jelas sekali, dan diskusi itu dalam rumah tangga kami itu sudah biasa. Saya kadang malah menginginkan beliau, menggoda-goda juga tuh, bilang bagaimana. Tapi kita kembali lagi. Iya. Ini mungkin penting, mohon maaf, saya penting menyampaikan mungkin kadang memang perempuan itu di ranah isu-isu tentang poligami, membicarakan itu kadang dianggap memang diimani, tapi jangan dulu saya deh, ya kondisi itu ya sama, saya juga berharap begitu, jangan saya. Tapi kalaupun Allah berkehendak ya qadarullah, kita sebagai istri ya mensupport saja kalau memang itu yang terbaik, saya bilang begitu. Intinya selama komunikasi baik, karena kadang juga ada selesai, maksudnya sudah menikah baru dia kasih tahu istrinya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya bilang memang sama suami, kalau memang ada niat, diskusikan memang sejak awal. Masya Allah, luar biasa. Makan deh, makan. Yang kaget. Saya sampai kaget. Makanya teman-temannya beliau itu kadang kalau saya ke Jakarta itu kadang dibecandai Ika ya ada, bilang oh iya Kak, oh salam itu kalau tiba-tiba ada baru tidak kasih tahu, karena saya niatku saya mau antar langsung. Saya waktu itu kaget sampai dibilang Tika serius ini, jadi saya juga bingung Kak, saya mau percaya, tapi kemarin ini saya lihat Kak Andris masih repost story Instagram Kak, jadi aku bilang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin Tika. Cukup nih Mama. Kamera makan. Tapi yang paling tidak mensupport sebenarnya orang tua, mertua aku. Kalau kami berdua tidak ada masalah.
nggak ada masalah urusan begitu. Jadi sebelum kita akhiri Kak, karena ini sudah sore, mungkin saya mau minta masing-masing pandangannya Kak Andri sebagai suami, bagaimana mensupport istri untuk terus melanjutkan karir di bidang politik, untuk ini ya, sebagai pesannya kepada para bapak-bapak di luar sana, juga Kak di Soraya sebagai perempuan, dan tentu ini juga motivasi untuk saya sendiri, bagaimana menjalani rintangan-rintangan, menghadapi itu, kemudian motivasi untuk terus bergerak ketika kita sudah berstatus sebagai seorang istri, apalagi harus terpisah jarak, tentu ini bukan hal yang mudah, Kak. Mungkin dari siapa dulu? Saya dulu ya. Oke, boleh Kak. Pertama, saya rasa podcast seperti ini tuh sangat menarik ya, sangat memberikan masukan baru kepada kondisi-kondisi baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial, beragama, silaturahmi antara satu sama lainnya. Terutama kita perempuan, saya masuk dalam ranah politik itu menganggap itu adalah sebuah bakat sebenarnya. Pun Allah kasih rezeki jalan di DPR, menjadi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, itu menurut saya adalah kesempatan yang sangat penting untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Kadang perempuan menganggap masuk dalam kontestasi politik itu hanya memenuhi kuantitas saja, karena kita kan ada undang-undang afirmasi ya, 30%, kuota 30% ya. Saya harap dengan adanya podcast ini, saya berharap teman-teman perempuan di luar sana yang sudah mewakafkan dirinya masuk, saya mewakafkan diri masuk ke ranah politisi, itu adalah jalan-jalan perjuangan, jalan-jalan pengabdian. Jadi jangan menganggap bahwa kita masuk hanya tok mengisi kekosongan 30% itu saja. Jadi kehadiran saya di DPRD terutama memberikan perhatian khusus pada teman-teman perempuan dan anak, juga dengan disabilitas yang ada di Kabupaten Bulukumba, merangkul mereka agar mereka merasa bahwa kehidupan kita itu harus bermanfaat kepada yang lainnya. Karena saya memang moto saya, khairun nas anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dengan manusia lainnya. Jadi memang jalan politik itu jalan pengabdian, jalan perjuangan. Jadi jangan terbebani juga. Kita berpartai itu adalah sesuatu hal yang harus kita jalani. Kita memilih partai itu betul-betul kita jangan asal memilih partai. Kami memang, beliau memang sudah lama di PKS. Saya dulu juga pernah ber-PKS, kaderullah, di tahun 2018 saya pindah ke PKB. Ya, mengikuti jalan-jalan pengabdian keluarga yang sudah masuk ke PKB lebih dulu. Jadi memang menurut kami tidak perlu ada pemaksaan harus pindah dan lain-lain. Jadi beliau kan sudah menegaskan, kalau kita nyaman di situ Maki. Sama saya juga begitu, kalau kita nyaman di situ. Ya tidak ada sama sekali bagi kami perbedaan antara berbeda partai itu menjadikan pengganggu atau penghalang bagi kami untuk masing-masing bisa beraktualisasi diri, bermanfaat sama orang lain. Jadi intinya kalau dalam hubungan rumah tangga, yang paling penting adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasi kita baik, bisa saling menjelaskan apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya sangat bermanfaat, ini, tentu pasangan kita juga akan mensupport. Dan alhamdulillahnya di keluarga kami memang diskusi-diskusi pada saat makan, pada saat ini tuh sering terjadi, sering kita lakukan. Jadi memang dibudayakan untuk saling bisa saling bercerita apa yang dilakukan hari ini, apa kendalanya, apa masalah-masalah yang akan dilakukan ke depan. Misalnya kalau kita melakukan ini itu sudah sering terjadi di keluarga kami. Ya mungkin itu yang paling bagus juga kita budayakan kepada anak-anak kita yang memiliki keturunan ya, dia tanyakan kepada anaknya hari ini apa supaya komunikasi itu bagus sebenarnya, dua arah seperti itu ya, gitu ya. Sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan. Iya. Ini Kak, sebagai seorang suami mensupport istri. Iya, saya dari dulu selalu support bapak-bapak di luar sana yang mungkin masih bapak-bapak. Anak-anak muda juga. Ya, anak-anak muda calon bapak-bapak. Jadi maksudnya kita harus perluas cara pandang kita terhadap kehidupan.
Jadi kalau kita terjebak pada ego, untuk misalnya kecintaan kita terhadap seseorang itu sempit, makanya potensi orang kita batasi. Nah, inilah menjadi masalah. Orang yang punya potensi kita kekang, Batasi ya. akhirnya kebaikan-kebaikan yang harus beliau misalnya bagi ke orang lain itu kita menjadi ikut berkontribusi menghalangi. Iya. Berarti saya ikut berdosa sebenarnya. Jadi itu yang saya pahami Tika. Termasuk juga beliau seperti itu ke saya. Nah, itu yang poin yang digunakan untuk bagaimana beliau tetap harus berkontribusi, entah misalnya kalau bukan di politik, di sosial dan sebagainya, tetap banyak ruang-ruang yang terbuka asal kita tidak berputus asa saja. Iya. Betul, seperti itu. Ya. Mau kita mau motivasi sih sebenarnya. Masya Allah. Terima kasih Luar banyak. biasa. Iya. Jadi ini menjadi pelajaran pribadi. Secara pribadi saya banyak memetik Wah, pelajaran. Masya Allah, kami tuh banyak kekurangan. Sebagai seorang perempuan tentu kedepannya saya juga ingin berkarir dan ya Kami harus mensupport. dan tentu juga cara memilih pasangan yang tepat supaya bisa saling Amin. support Nah, karena amin. jangan sampai yang tadi Kak Andris bilang ikut berdosa ketika menghalangi Potensi orang potensi-potensi yang dimiliki oleh istri untuk bermanfaat terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Nah, betul. sebenarnya hari ini masih banyak sekali yang mau saya tanyakan, mau saya ini ya berguru kepada. Sebelum tutup mungkin ada Oke. ini penyampaian untuk masyarakat yang di Bulukumba. Oh, boleh. Apa tuh? Ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya dengan tidak majunya Andi Soraya di DPRD Kabupaten, salah satunya penyebabnya adalah saya. Saya ingin Kenapa itu, Kak? Ya, saya ingin isu-isu yang meluruskan berkembang di itu. Bulukumba seperti itu. Seolah-olah saya yang melarang beliau untuk maju kembali karena saya mau maju di sini. Nah, mungkin di kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa itu sebenarnya tidak tepat. Betul. Karena dari dulu saya selalu mensupport beliau. Cuma memang keputusannya dengan kondisi yang ada, beliau memutuskan untuk tidak maju lagi. Itu bukan perkara sederhana yang kami putuskan bersama. Berat. Karena kalau dibayangkan orang mau duduk sebagai incumbent dengan peluang yang sangat besar, pasti kalau kalkulasinya kita sebenarnya tidak memanfaatkan kesempatan itu, tapi kita tidak berpikir di ranah itu lagi. Justru saya ini melihat bahwa persoalan mental dan sebagainya beliau dengan ditinggal almarhumah ibu, dan yang disampaikan tadi beliau itu butuh ruang dulu untuk pulih. Tapi bukan berarti beliau berhenti berjuang. Itu yang saya ingin luruskan ke warga, keluarga, pemilih beliau, pemilih fanatik. Karena ada beberapa memang orang yang dulu menahan-nahan, ada juga yang menyampaikan. Saya menangkap semua itu, tapi saya diam-diam saja sebenarnya. Karena saya tidak mau melayani hal-hal seperti itu. Habis energi kita. Habis energi, betul. Iya. Itu saja, Tika. Oke. Ya. Jadi ini ya teman-teman, Kak Andris tetap mensupport apapun itu untuk keduanya saling mensupport satu sama lain, dan ini sebenarnya sangat penting ya, pasangan yang satu frekuensi pemikiran, satu frekuensi dalam segala hal. Betul. Sehingga bisa saling support, tidak ada yang saling mematahkan kapabilitasnya masing-masing. Jadi semoga ini bisa menjadi motivasi baik itu suami maupun istri, anak muda, karena banyak pelajaran yang bisa kita petik khususnya bagi pasangan yang sama-sama berkarir, sama-sama punya kesibukan, apalagi ada ujian jarak yang tentu tidak semua orang bisa berada pada posisi itu. Mungkin sekian untuk sesi kali ini, semoga kedepannya masih bisa bersua kembali bersama dengan kakak-kakak yang luar biasa. Ini saya panggil kakak-kakak supaya lebih muda. Memang masih muda. Masih muda. Kami 35, beliau 36. Allah, masih muda. Para pemuda di daerah masing-masing yang tentu memiliki tujuan untuk membangun daerah. Kalau Kak Andris daerah Kabupaten Wajo, Kak Andi Soraya tentu lebih luas lagi Bulukumba dan Sulawesi Selatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga niat-niat kami mendapat Amin.
Terima kasih untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Salam di balik parlemen.